nggak kepikiran nggak gimana caranya sebuah sekolah bisa benar-benar maju? Bukan cuma sekedar kira-kira atau ikut-ikutan tren, tapi peningkatannya itu nyata dan bisa diukur. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas prosesnya. Begini, semua sekolah pasti pengen jadi lebih baik kan? Tapi seringkali tantangan terbesarnya itu sama. Bingung harus mulai dari mana? Ada begitu banyak hal yang bisa diperbaiki, mulai dari cara mengajar, fasilitas, sampai kegiatan siswa. Tanpa panduan yang jelas, rasanya gampang banget buat salah langkah. Dan disinilah solusinya muncul, perencanaan berbasis data, atau yang biasa disingkat PBD. Ini bukan sekadar istilah keren loh, PBD itu adalah sebuah sistem, sebuah kerangka kerja yang terstruktur untuk ngebantu sekolah mengambil keputusan yang cerdas berdasarkan, ya sesuai namanya, data dan bukti nyata. Coba lihat deh gambar ini. Inilah yang menjadi pusat dari PBD, sebuah siklus 4 langkah yang jadi peta jalan kita. Anggap aja ini sebagai sebuah perjalanan yang akan kita lalui bareng-bareng untuk melihat gimana sih data yang tadinya cuma angka bisa diubah jadi aksi nyata yang membawa perubahan positif. Oke, jadi perjalanan kita ini akan melewati 4 tahap utama. Mulai dari identifikasi, lalu refleksi, lanjut ke perencanaan, dan terakhir, tentu saja, aksi dan evaluasi. Nanti di akhir, kita akan lihat gimana semua ini nyambung jadi satu, membentuk sebuah siklus kemajuan yang nggak pernah berhenti. Yuk, kita mulai dari langkah pertama, identifikasi. Tahap ini tuh ibaratnya lagi general check-up buat sekolah. Jadi semua data dikumpulkan, dianalisis, tujuannya untuk dapat gambaran utuh tentang kondisi sekolah saat ini, apa adanya. Dan alat utama untuk check-up ini adalah rapor pendidikan. Ini bukan sekedar laporan biasa. Biar lebih kebayang, kita nggak akan cuma ngomongin teori. Kita akan langsung bedah data real dari sebuah studi kasus SD Negeri 010 Palaran. Nah, perhatikan temuan ini deh. Ini menarik banget. Meskipun sekolah ini punya peringkat yang bagus, masuk di level 20% teratas, rapor pendidikan justru berhasil mengungkap sebuah tantangan. Lihat di bagian kemampuan literasi, ada catatan turun 6,05. Data ini langsung menyorok area spesifik yang butuh perhatian ekstra. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, datanya jadi makin tajam. Ternyata ada penurunan sampai 10,33 poin di kompetensi spesifik mengakses dan menemukan isi teks. Nah, inilah hebatnya data. Dia nggak cuma bilang ada masalah, tapi nunjuk dengan tepat. Masalahnya tuh di sini. Oke, setelah semua fakta dan angka terkumpul, kita masuk ke langkah kedua, refleksi. Ini bukan sekedar rapat biasa loh, ini adalah momen di mana seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, staf, duduk bareng buat ngobrol sama data dan cari tahu apa sih arti di balik angka-angka itu. Soalnya, poin pentingnya di sini adalah data itu sendiri nggak cukup. Tahap refleksi inilah yang jadi jembatan antara apa yang dikatakan data dengan apa yang harus dilakukan. Ini adalah waktu untuk berdiskusi, memaknai angka, dan bareng-bareng nentuin mana yang jadi prioritas. Proses refleksi ini biasanya dipandu sama pertanyaan-pertanyaan strategis. Jadi bukan cuma lihat, oh nilai ini turun, tapi juga bertanya, dari semua masalah ini mana ya yang dampaknya paling besar buat siswa? Atau mana yang paling mendesak buat diubah? Inilah cara mengubah data mentah jadi sebuah kebijakan yang bijak. Nah, dari pemahaman mendalam yang didapat saat refleksi, kita lanjut ke tahap ketiga, perencanaan. Atau dalam siklus ini disebut benahi. Di fase inilah semua wawasan dan kesimpulan tadi diterjemahkan menjadi sebuah rencana aksi yang konkret dan terstruktur. Seperti yang bisa kita lihat lagi di siklus ini, kita bergerak maju dari refleksi ke benahi. Ini adalah fase di mana ide-ide yang tadinya abstrak mulai dibentuk jadi sebuah cetak biru yang jelas untuk melakukan perubahan. Rencana yang bagus itu biasanya mencakup 3 pilar utama. Pertama, tentu saja, perbaikan di level pembelajaran di kelas. Kedua, pengembangan kapasitas guru dan stafnya. Dan ketiga, ini juga penting banget, bagaimana anggaran sekolah, misalnya lewat ARKAS, dialokasikan secara pintar buat mendukung 2 pilar pertama tadi. Biar lebih jelas, ini contoh konkretnya. Masalah spesifik yang kita temukan tadi, yaitu penurunan skor literasi, itu langsung dihubungkan ke tindakan yang juga spesifik. Jadi rencananya bukan lagi cuma, ayo tingkatkan literasi. Tapi jadi lebih jelas, kita akan adakan pelatihan untuk guru tentang strategi membaca teks non-fiksi. Jelas, terukur, dan bisa dieksekusi. Sekarang, kita sampai di langkah terakhir dari siklus ini, aksi dan evaluasi.
Inilah saatnya di mana rencana yang sudah disusun rapi di atas kertas diwujudkan menjadi kenyataan di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Saatnya eksekusi. Panah terakhir di diagram ini melengkapi perjalanan kita. Setelah merencanakan, ya tentu harus dilaksanakan. Tapi perhatikan, ini bukan akhir dari cerita loh. Ada yang namanya evaluasi berkala. Gunanya untuk memastikan semua program yang berjalan tetap sesuai jalur dan efektif. Kutipan ini benar-benar jadi inti dari tahap keempat. Sebuah rencana itu bukanlah dokumen mati yang kaku. Ketika di lapangan kondisinya berubah, mungkin ada masukan baru dari orang tua atau tantangan baru. Nah, rencananya harus bisa fleksibel dan beradaptasi. Oke, setelah kita menjelajahi keempat langkah tadi, mari kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Tujuan utama dari proses PBD ini sebenarnya bukan cuma buat nyelesain satu masalah, tapi yang lebih penting adalah membangun sebuah budaya perbaikan yang berkelanjutan. Dan kita kembali lagi ke diagram siklus ini, tapi sekarang dengan pemahaman yang utuh. Inilah pesan terpentingnya. PBD itu bukanlah garis finish, melainkan sebuah siklus yang terus berputar. Setiap kali satu putaran selesai, putaran baru akan dimulai lagi dengan data yang lebih baru, membawa sekolah ke level yang lebih baik lagi dan lagi. Pada akhirnya, data itu seperti alat untuk bercerita. Dia menceritakan di mana posisi kita sekarang dan memberikan kita pena untuk menulis bab selanjutnya yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan kekuatan data di tangan, kisah kemajuan seperti apa yang siap Anda ciptakan di sekolah Anda?